Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog kita. Pertanyaan tadi banyak sekali disampaikan oleh Mas Abraham untuk Prof. Henry. Tidak ada pengawasan. Kemudian bagaimana bisa ini sipil kemudian megang kendali buka tutup situs judi online. Sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab, Prof? Ya, kalau dari undang-undangnya kan pemerintah wajib, kan begitu kan? Wajib itu berarti pemerintah itu siapa? Pemerintahnya siapa nih? Presiden, kemudian menteri, kan begitu kan? Harusnya menteri. Nah, menteri ketika kemudian diamanahkan oleh undang-undang wajib untuk mencegah, maka harusnya itu memang ada mekanisme yang kuat. Apakah itu ada yang senior di situ atau dirjen, kemudian direkturnya itu harus betul-betul tanggung jawab di situ ya, mengawasi day to day dan time by the time gitu ya, waktu per waktu. Tapi ternyata kan tidak, ini kan ribuan, bahkan yang harus ditepis itu kan ribuan, yang harus diteliti ribuan, pakai mesin crawling, pakai mesin, kemudian mesin-mesin itu menunjukkan mana yang judi, mana yang tidak. Nah lalu kemudian diawasi satu persatu, ini judi atau benar, dicek satu persatu kan begitu. Kemudian ketika benar-benar dianggap judi, baru di take down. Kan tapi begitu. Itu siapa yang bisa mengawasi nih? Kayak gitu? Ya itu kan tim, makanya sebenarnya ini harusnya, karena ini adalah amanah undang-undang dan ini adalah masa depan anak cucu kita. Karena kalau yang namanya, ini kan bukan hanya judi loh ya, sekali lagi, yang diteliti ini bukan hanya judi, tapi yang termasuk pornografi, termasuk yang bisa merusak moralitas orang, bisa merusak katakanlah kemarahan kepada negara dan sebagainya. Ini kan dipasrahkan pada mereka, harusnya ini minimal direktur tuh tanggung jawab, direktur atau dirjen harus tanggung jawab, ada orang-orang senior yang harus day to day ikut bersama di situ. Nah, artinya begini, Prof. Missing link-nya di mana? Karena kan seharusnya memang tupoksinya seperti itu, tapi ternyata tidak ada. Inilah kemudian, mungkin ini adalah sebuah lembaga yang harusnya sangat besar, tanggung jawab, memiliki tanggung jawab pada bangsa dan negara sangat besar, tapi dipasrahkan pada anak-anak muda, yang tadi yang orang nggak lulus saja bisa kemudian bisa direkrut, jumlahnya mungkin ya puluhan, bahkan mungkin sekitar 100-an ya. Kalau dulu cuma puluhan di lantai 8, sekarang bisa sampai punya kantor sendiri kan begitu, itu kan aneh. Karena apa? Nggak ada pengawasan. Makanya ini memang benar kalau misalnya sekarang ditanyakan kepada menterinya, kenapa kok sampai hal yang kemarin yang masih Menkominfo berarti ya? Ya iyalah. Kenapa hal yang sangat penting seperti ini, amanah undang-undang seperti ini, dan memiliki katakanlah iming-iming ya, godaan-godaan uang yang sangat besar, karena ada yang bilang per situs itu 8,5 juta, ada yang mengatakan lebih, padahal di situ ada ribuan situs. Ya, orang bandar yang punya 5.000 situs misalnya begitu, tolong jangan diblokir 1 bulan, tak kasih 5 juta. Ya luar biasa pendapatannya. 5 juta kali 5.000 per bulan. Itu kan sebuah iming-iming yang sangat besar. Nah ini harusnya ketika tahu kondisi seperti ini, itu pimpinan-pimpinan Kominfo itu aware, maka harus dibentuk sebuah apa ini katakanlah pengawasan yang ketat. Satgas pengawasan. Dulu zaman saya masih dilibatkan dalam tim seperti ini, saya pernah dilibatkan. Waktu itu belum begitu marak judi online dan judi belum kelihatan katakanlah bersentuhan dengan game. Sekarang itu kan judi sama game itu kan sulit dibedakan. Gitu kan, sulit sekali dibedakan. Itu orang mengatakan ini judi, orang yang mengatakan ini game karena ini bukan taruhan uang. Apalagi anak-anak kecil ya, gampang banget dengan mudah dan begitu ya ikut. Dan di dalam peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 yang dibuat tahun Januari 2024 itu memang simulasi judi itu boleh dalam game untuk usia-usia di atas 18 tahun. Jadi kalau ada orang membuat game untuk simulasi judi, dia didaftarkan sebagai game, tapi itu simulasi judi. Nah, yang dilarang itu kan, yang larang apa itu judi atau tidak, itu kan adanya di KUHP. KUHP buatannya adalah buatan Wetboek van Strafrecht, itu kan belum ada seperti ini kan begitu. Jadi ini yang benar ada missing link dalam regulasi juga. Kadang-kadang polisi sama orang yang ahli di Kementerian Kominfo bisa beda menerjemahkan ini judi atau tidak. Optimis bisa bumi hanguskan ini judi online? Semangatnya harus, tapi apakah nanti akan bisa tuntas? Mohon maaf, saya pesimis. Karena kecuali ada perubahan-perubahan dan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian maupun juga pemerintah ini,
secara serius. Baik. Itu kuncinya, dan Baik, nanti itu saya kuncinya. sampaikan apa kuncinya nanti. Itu kuncinya dari Prof. Henry. Sekarang saya mau ke Mas Abraham. Mas Abraham, singkat saja, ini yang apa kemudian yang menjadi catatan bagi Kementerian Komdigi yang baru ke depannya untuk memberantas masalah judi online ini, Mas Abraham? Saya boleh sampaikan sebelumnya nggak supaya nanti nggak jadi fitnah ini apa yang saya sampaikan apa ini sesuai Ya, yang saya singkat saja, Mas. Boleh. Jadi terkait yang di berita saya membaca di berita inilah.com ini Dirkrimum kita yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang bernama AK yang dimana dia mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif, namun tidak berhasil, tidak lulus, Ya. tapi dia dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini seharusnya kan tidak boleh ada orang sipil yang melakukan ini. Lalu juga saya ingin menyampaikan bahwa dalam portal aduan instansi antar dari kepolisian dan Komdigi ini harusnya dalam portal tersebut apabila sudah ada laporan dari instansi kepolisian Republik Indonesia tidak perlu diverifikasi lagi, harusnya bisa langsung diblokir oleh pihak Komdigi. Nah, tentunya semua kekurangan-kekurangan termasuk website yang sudah diretas kemarin sudah saya sampaikan juga kepada Bu Menteri dan lain-lain, itu menjadi catatan khusus dan saya berharap bisa diperbaiki. Sekaligus saya agak berbeda dengan Prof. Henry, saya optimis ini bisa selesai karena saya lihat dengan di kepemimpinan Bapak Kapoldanya, Bapak Karyoto, Dirkrimumnya Bang Wira dan Kasubditnya Bang Rovan, saya rasa ini akan selesai karena saya yakin mereka-mereka ini orang yang betul-betul kompeten dan orang-orang yang betul-betul berani untuk menyelesaikan sampai Baik. ke akarnya. Ya. Baik, Mas Abraham, terima kasih. Optimis akan Akan di selesai. bumi hanguskan ini judi online ya. Terima kasih juga Prof. Henry. Terima Kita kasih, Prof. harapkan hal yang sama ya. Semoga saja tidak ada lagi judi online.